Nah, pondasi rumah yang aslinya ini mau. Nih yang bata merah nih. Bata susun-susun. Inilah yang ditimpa lagi tahun 81 untuk dibangun ini kan. Nah, inilah versi 81-nya. Debu mau. Kak. Ya. Pulangnya kita, Kak? Iya. Siap. Ada tuh si Kiki di bawah. Silakan Pak Mul. Ini turis dari Zimbabwe. Ini serambi depan. Kunci nggak ya? Hah? Dikunci. Dari sana ya. Oh, ini serambi depan. Ya. Nah, ini lampu aku mau tinggal. Nah, ini ada pajang-pajangan apa tuh? Foto-foto ya. Terus catatan-catatan. Beberapa catatan dari strategi taktik jangka. Nah, ini ada ruang sidang ya. Jadi di sini rumah bukan tempat tidur aja, tapi juga sebagai tempat mengatur strategi berperang. Setelah pertemuan diskusi. iya, ini serambi belakang. Kamar Sunyadin di sini nggak salah aku. Di belakang kamar Sunyadin. Oh, dari sini ya. Nah, ini kamarnya. Ini kamarnya mau. Ya. Kamar Sunyadin. Ya, ini ada pajangan-pajangan. Ya, pajangan-pajangan. Kadang rencong. Kelewang lah ya. Orang Aceh tuh biasa pakai kelewang juga mau. Siwah juga bisa, siwah. Ini tempat tidurnya mau. Tapi ini udah nggak asli ya. Ada kelewang juga. Ada Pak. Waktu gerilya-gerilya tuh pakai kelewang. Itu yang di Kerkhoh itu yang banyak tentara Belanda mati perang tuh karena kelewang. Nah, ini mau kena rayap mau. Jadi harus dibersihkan, dikonservasi. Ya, beginilah. Ini atapnya juga ini udah diganti. Ini belum udah diganti, yang belakangnya diganti. Tinggal yang kanan belum. Berarti hampir 50 tahun ada ya? Hampir 45. 45. Yes. Tapi yang belum kutanya, dari setelah dibakar ke tahun 81, apa dia ada dibangun rumah darurat atau 81 itu cuman renovasi bukan bangun ulang ya? Itu belum kutanya. Nanti kita tanya ya. Soalnya kan dibakar tuh tahun 1896 dibakar Belanda kan. Nah, dari 1896 ke tahun 81 apakah kosong atau sempat dibangun rumah sebelum 81-nya direnovasi atau 81 bangun ulang? Kayaknya bangun ulang ya. Karena memang dibakar tadi ceritanya. Ya. Waktu yang kan cerita yang membelot tuh kan marah Belanda tuh Kumar bawa lari uang 3 juta gulden tadi sama senjata 250 pucuk. Tapi untuk catatan sejarahnya ada rumah yang dibangun lagi atau belum, itu nggak ada. Ya, belum. Nggak ada ketemu belum, ya. Aku belum sampai ke situ. Iya, betul. Nah, banyak pajangan-pajangan. Ini dapurnya. Ini kamar pembantu. Kan oleh Balang. Nah, ini alat-alat memasaknya, ini centong deh. Nah, kelihatan di keramik. Gelap-gelap. Ini sedang renovasi. Ini adalah dapur. Cobek. Penumbu. Nah, ini ada. Lesung kayu.
tempat piring. Oh, tempat masakmu. Ya, ini sama kayak di Museum Aceh juga gini pemandangannya. Blangong, Kuali. Mantapnya. Cool. Ya, ini lagi renovasi. Ini lagi ganti atap nih. Cuaca bagus, jadi bisa ganti atap. Serambi belakang. Ada yang satu kamar kayak harus tahu mau. Mau? Itu dia kamar, ruang tamu. Bukan. Kamar ini kayak harus tahu mau. Ini kamar penting. Ini mau? Memiliki catatan. Iya nih mau. Ini mau. Ini kamar. Iya. Nah, kamar dayang-dayang. Ya, ini kamar dayang-dayang. Jati ya. Kok tahu mau Jati? Ini tadi kemarin aku foto cakep sini mau. Nanti aku jadikan thumbnail fotonya. Nggak salah aku gantikan lampu mana ya? Coba gantikan lampu. Cakep nih. Cantik foto berdiri di atas situ. Udah bersih-bersihin aja. Ini serambi depan, ini ruang 5 tamu. Yang tadi dikunci, itu kan dia dikunci. Nah, ini kakeknya mereka nih. Tengku Nata secara jadi asal mulanya ini jadi Cunya Adin sama Tuku Mal kan satu kakek. Ini kakek mereka. Mereka sepupu. Ayah mereka adik abang. Boleh. Betul adik abang ya. Jadi kenapa dia dapat gelar ini? Karena dia setia ini dulu pernah ada kudeta gitu ya. Sultan tuh dikepung sama pasukannya sendiri, terus terkurung di pendopo. Jadi Tengku Nata Setia ini yang memasok makanan logistik diam-diam sehingga mereka nggak kelaparan di situ. Jadi karena jasanya ini dijadikanlah dia Uli Balang Namukim. Oh, ini dia ada ceritanya nih ya. Ya, Uli Balang Namukim yang meliputi Meraksa sampai kemari. Itu yang bikin kemudian Tengku Nek Meraksa marah. Beliaulah yang, karena itu Belanda bisa masuk dari Ulele karena nggak dijaga sama Tengku Nek Meraksa. Kan dia kan ngambil posisinya Tengku Nek Meraksa tuh, jadi kepala mukim di sini. Bukan mengganti, terbagi wilayahnya. Jadi Tengku Nek Meraksa cuma Meraksa sana aja, daerah sini dikasih Sultan kepada Tengku Nata Setia, terbagi kan, nggak luas lagi kekuasaan Tengku Nek itu. Marah beliau. Jadi akhirnya beliau mempersilahkan Belanda tuh masuk Aceh untuk merebut lagi Aceh karena dia dekat sama Belanda. Yang menantunya Daud Cembuk mempersilahkan Belanda masuk, akhirnya berperang sama Pusa, makanya akhirnya jadi awal mula perang Cumbuk tuh. Pernah dengar? Ya, yang keturunan Teku dibantai tahun 45 akhiran sampai 46 awal.
menantunya Tukun Nek Meraksa. Mereka ingin Belanda masuk lagi. Sementara orang ulama USA nggak mau Aceh ini dipimpin lagi oleh Belanda, dan kemudian ulebang-ulebalangnya itu menguasai secara, ya kan feodal tuh kan, menguasai dan kemudian dikuasai oleh anak cucu, tujuh waris anak cucu, bentrok perang gitu. Perang Jambu. Perang Cumbu. Perang Jambu. Cumbu itu sekarang kota bakti di Sigli. Ganti nama dia. Trauma ya. Ada kisah. Ini ya. Benar sekali. Iya. Harus ditukar dengan ini ya. Dengan kata apa namanya, sebutan kota baik lah ya. Kota bakti ya. Kota bakti. Bakti kerja bakti, gotong royong. Nah ini Namokin ini. Nah, ini agresi Belandanya. Agresi Belanda 2 ini, yang pertama kan yang dari Olele kan. Kalau yang kedua dari Kurung Aceh, nah, makanya ini di sungai. Kurung Aceh. Nah, masuk dari Kampung Jawa. Makanya ini perang lah di sepanjang sungai. Misalnya ini Kampung Jawa, Pelanggahan, Kedah. Nah di sini Lampulo. Nah di sini aku ketemu nih kuburan-kuburan masal Belanda. Tubuhnya di Kedah masih ada tuh, Pelanggahan. Kuburan masal Belanda. Ya ditumpuk. Nanti ada tubuhnya. Di sini dikuburkan bahasa Belanda, dikuburkan 10 prajurit Belanda. Ya, ada di bawah. Di Lampulo juga ada, tapi udah jadi toko. Yang punya toko mudah-mudahan nggak mimpi. Di bawahnya ada kuburan. Nah, itu main duduk-duduk aja. Ini agresi Belanda 1. Yang Kohler meninggal di Masjid Raya kan. Ini kan gambar Kohler ketembak nih kan. Inilah yang Tukun Nek Meraksa buka jalan sampai Belanda bisa masuk. Begitu ceritanya. Tukun Nek Meraksa ini ada catatannya ya? Apanya? Ada. Ada fotonya ada. Fotonya ada. Kita masih ini ya, menjadi buku sejarah juga. Ya jadi catatan sejarah lah. Aku nggak tahu kalau khusus dia ada dibukukan apa enggak. Tapi kayaknya dia berhubungan sama Perang Cumbu. Buku Perang Cumbu ada. Di rumah aku juga ada buku Perang Cumbu. Kalau cerita Perang Cumbu pasti cerita soal menantunya tuh, Daud Cumbu itu. Pasti juga akan agak-agak nyentil dia juga dikit kan. Ini yang perlu tahu kamarnya mau. Kamar Dayang-Dayang. Mestinya kamar Sunyadin tuh di sini ya. Dia kan harus di depan kamar Dayang-Dayang kan, biar cepat urusannya kalau ada apa-apa kan. Cuma di sini nggak ditulis. Ini ada ya? apa namanya itu kan dicopot kayaknya. Apa nih ya? Apa nih? Kamar apa nih? Berarti kalau dengan ornamen ininya ini dari tahun 80. Ini mengikuti bentuk luar asli, bentuk luar seperti foto. Kalau dalamnya Bisa jadi entah punya data orang ini nggak tahu lah kita kan. Oh yang luarnya yang ikutnya. Karena ada fotonya, itu pun nggak mirip 100%. Di luar itu, rumah aslinya agak kurang bagus karena bagian bawah nih, kan kita di bawah nih kan ada nih orang duduk tadi. Itu dipapanin di rumah aslinya, jadi ruang sendiri kan, jadi jelek kan. Kok sekarang kan diplongin di bawah tuh kan, jadi angin masuk, duduk santai enak kan. Harusnya gitu, jadi taruh jengki di bawah, ayunan anak di bawah kan, kena angin nggak panas. Tapi ini nggak panas juga. Nah ini untuk informasi kepada pemirsa. Panas nggak sini? Nggak begitu ya. Walaupun sekarang lagi panas sekali, tapi di sini agak adem. Nih ceritanya jendela ditutup nih kan. Nah ditutup jendela kan. Apalagi kok jendelanya dibuka lebih sejuk lagi. Ada satu cerita lagi Mul. Ini Mul. Nah rupanya sebelum Indonesia merdeka itu, ini kan memang replika kan, tapi mengikuti asli katanya kan.
ada dipasang kain kayak gini. Yang kain ini merah putih Mul. Ah, ini merah putih kan. Jadi unsur-unsur merah putih ini sebelum kita merdeka kita udah pakai. Dan ini ada simbolnya nih. Setiap rumah itu di pondasi, di tiang-tiang utamanya ditaruh merah putih untuk nggak tahu apa tujuannya. Tapi udah ada. Udah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Nah. Kain merah putih. Dan merah putih warnanya. Jadi Sumpah Pemuda kan tahun 1928 kan. Rumah ini aja ada 1893. Jadi jauh sebelum Sumpah Pemuda ada, kita udah pakai unsur-unsur merah putih Mul. Berarti kita tuh Indonesia Mul. Ya, ini jendela nih ngadep depan. Nah ini lagi kan. Ah, ini rumah aslinya. Di sana ada rumah aslinya bentuk dari luar. Ini tentang Tukumar nih. Ini udah masuk koran. Ini harus utuh nanti. Oke. Ini rumah asli ya Mul. Nah ini rumah asli nih. Ya kan ditutup nih kan. Oh iya. Dinding di sini kan didindingin kan. Ini juga didindingin. Jadi ruangan dia. Mungkin bisa biar taruh barang berharga enggak. Bukan barang berharga, barang supaya enggak dicuri ya. Enggak jadi apa penyimpanan logistik. Ya, kalau sekarang kan pelong. Sekarang Pak. Kalau sekarang lebih parah lagi, besi aja hilang ya. Ya begitulah ceritanya, ini ruang tamu khusus. Ya. Tadi tanya apa Mu? Jadi yang sering dirayakan untuk Kota Banda Aceh ini ulang tahun 800 tahun. Sejak kapan terhitungnya ya? Itu sejak didirikan sama Merah Johan. Aduh, pernah aku tulis tuh di Facebook. Berarti belum lagi ada. Bukan untuk bukan Ali Mugayat Syah. Merah. Dia itu dari yang menakluk. Dia itu lupa aku. Dia itu orang dari Aceh Timur, terus dipanggil kemari untuk memerangi pasukan Cina gitu. Nggak salah aku. Jadi jauh lagi berarti dari sebelum Belanda lagi ya? Jauh dari situ. Terus dia lupa nanti ku ini ya. Merah Johan. Itu tulisan aku ada dikutip sama ini tuh. Portal apa namanya? Portal berita. Coba ketik aja hadiah dari Hendra ulang tahun Banda Aceh. Coba ketik Google. Hadiah dari Hendra ulang tahun Banda Aceh. Yang buat beritanya iseng, dia buat nama aku. Nanti muncul berita soal itu, baca tuh. Dapat. Jangan di AI, di pencarian aja cari. Kok gambar? Sejarah Banda Aceh, sejarah Banda Aceh. Nggak usah ulang ketik. Hadiah dari Hendra sejarah Banda Aceh. Diambil aja tadi story yang tadi harusnya. Itu atap lagi, bangun atap tuh. Nggak ada orang atap tuh.
Ada terpal tuh. Ah ini kado dari Hendra, bukan hadiah dari Hendra. Nah, itu aku tulis di Facebook, terus dikutip sama Berita Merdeka ini untuk. Nah ini sejarahnya itu, baca aja. Kado dari Bang Hendra, sejarah. Sejarah pertunjukan Aceh. Nah, itu aku tulis tuh. Katanya wartawannya kenapa diambil? Nggak ada katanya di portal Kota Banda Aceh pun nggak ada kata sejarahnya. Oh gitu, aku baru tahu. Aku ngetik iseng aja. Sebagian ada di buku ini, buku ulang tahun Banda Aceh keberapa gitu, tahun 80-an. Nah itu ditulis di situ. Bukunya aku ada bukunya. Buku resmi punya Pemkot. Ya buku. Ketika Banda Aceh pernah ulang tahun, aku lupa ulang tahun berapa. Jadi menyambut ulang tahun tuh dibikinlah buku bagaimana sejarah Banda Aceh, sejarah tahun per tahunnya gitu. Kebetulan aku punya, jadi ada sejarahnya di situ. Apa dibilang? Karena aku lupa juga. Banyak kali yang diurus. Ya, sejarah tadi tidak mengatakan itu Sultan Alauddin Yonca. Yang Oh 2012 ya, dia pernah menemukan tulisan sejarah dan akhirnya namun tidak disebutkan di sekarang tulisan sejarah Aceh.